Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Hari ini kita akan meneruskan bab tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat tinggi ini diawali dari biji. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 proses kegiatan, yaitu pembelahan sel, di mana terjadinya pertambahan jumlah sel. Terus ada juga pembesaran sel, ini merupakan pertambahan ukuran sel, dan diferensiasi sel, yaitu perubahan sel-sel yang membentuk organ dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Mari kita bahas 3 tahap ini satu persatu. Pertama, perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam belahan biji. Perkecambahan merupakan masa berakhirnya dormansi biji yang ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji secara imbibisi. Air yang masuk ke dalam biji akan membebaskan hormon giberelin yang merangsang aleron untuk mensekresikan enzim. Enzim ini akan menghidrolisis sari-sari makanan menjadi energi untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, hasil perkecambahan ini berupa tumbuh dan berkembangnya embrio, di mana plumula menjadi batang dan daun serta radikula menjadi akar. Embrio yang tumbuh belum memiliki klorofil atau zat hijau daun, sehingga embrio belum dapat membuat makanannya sendiri. Embrio mengambil makanan dari endosperma atau putih lembaga, tetapi ada juga yang mengambil makanannya dari kotiledon, seperti pada kacang tanah. Proses perkecambahan ini dipengaruhi oleh air, oksigen, suhu, dan cahaya. Air diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim, sedangkan oksigen dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Perkecambahan tidak dapat berlangsung pada suhu yang tinggi, karena suhu yang tinggi dapat merusak enzim atau dapat merusak kerja enzim. Perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak bila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu, kecambah tumbuh lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Tipe perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledon, perkecambahan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada perkecambahan tipe hipogeal. Ditandai dengan epikotil muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya kecambah kacang merah, padi, jagung, dan kacang kapri. Sedangkan tipe yang kedua ada perkecambahan epigeal, ditandai dengan epikotil, hipokotil, dan kotiledonnya muncul di atas permukaan tanah. Contohnya kecambah kacang hijau, melon, jarak, dan kacang tanah. Nah, ini merupakan gambar tipe perkecambahan biji. Yang A ini adalah perkecambahan epigeal pada buncis. Ya, bisa kita lihat di sini terlihat kotiledon atau kulit biji kotiledon ini tumbuh di atas tanah ya. Hipokotilnya juga sama, tumbuhnya di atas permukaan tanah, dan ini disebut perkecambahan epigeal. Sedangkan yang B, hipokotil dan kotiledonnya itu tumbuhnya di dalam tanah. Jadi keluarnya itu hanya epikotel aja. Nah, ini perkecambahan disebut dengan perkecambahan hipogeal. Contohnya pada kacang kapri. Lalu ada pertumbuhan primer. Di ujung batang dan ujung akar terdapat sel-sel meristem. Nah, sel-sel yang aktif membelah ya. Aktivitas sel-sel meristem menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang. Proses pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Ya, tadi setelah perkecambahan, lalu tumbuh menjadi tumbuhan itu melakukan tahap yang kedua, yaitu pertumbuhan primer.
Pertumbuhan primer batang diukur secara kuantitatif, misalnya dengan alat yang dinamakan auxanometer. Jadi, pertumbuhan primer itu bisa diukur secara kuantitatif. Digunakan alat ukurnya yaitu auxanometer. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Nah, ini 3 daerah pada pertumbuhan primer. Nah, 3 daerah ini Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama ada daerah pembelahan sel. Terdapat di bagian ujung, selnya aktif untuk membelah dan bersifat meristematik. Yang kedua, daerah pemanjangan sel. Terletak di belakang daerah pembelahan, selnya aktif untuk membesar dan memanjang. Yang ketiga, daerah diferensiasi sel. Selnya berdiferensiasi menjadi sel dengan struktur dan fungsi yang khusus. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tumbuhan terjadi akibat aktivitas jaringan meristem sekunder yaitu kambium atau jaringan kambium. Sel kambium membelah ke arah luar, ini akan membentuk floem atau jaringan floem dan membelah ke dalam membentuk jaringan xilem. Mungkin kalian masih ingat apa fungsi jaringan floem dan apa fungsi jaringan xilem. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem menyebabkan diameter batang bertambah besar dan ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan dikotil. Aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem ini merupakan pertumbuhan sekunder. Aktivitas pembentukan floem dan xilem dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis daripada pada musim penghujan, dan ini perbedaan ini membuat formasi lingkaran yang disebut sebagai lingkaran tahun. Dan lingkaran tahun ini kita bisa menentukan umur tumbuhan tersebut dengan dilihat dari lingkaran tahunnya. Nah, itu merupakan tahap terakhir dari pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, kita akan bahas hormon tumbuhan atau fitohormon. Hormon tumbuhan berperan untuk pertumbuhan, pembelahan sel, pemanjangan sel, dan ada juga yang menghambat pertumbuhan. Contoh hormon tumbuhan ini adalah hormon auksin, hormon giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, dan asam traumalin, dan kalin. Yang pertama kita akan bahas auksin. Auksin ya, artinya meningkatkan. Ini pertama kali ditemukan tahun 1928 oleh Frits Walmot Wen, ahli fisiologi dari Belanda. Disebut juga IAA, indol acetic acid. Ya, jadi auksin ini bisa juga disebut dengan IAA, indol acetic acid. Fungsi dari auksin itu yang pertama adalah mengatur pembesaran sel, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, terus merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, lalu merangsang perkembangan akar lateral. Auksin rusak jika terkena cahaya yang terlalu banyak sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah dan menyebabkan batang membengkok menuju arah datangnya sinar atau cahaya. Yang bisa kita lihat pada gambar ini adalah fungsi hormon auksin. Ada juga hormon giberelin atau disingkat GA, giberelic acid. Ditemukan pada tahun 1926 oleh ilmuwan Jepang yaitu Eiichi Kurosawa. Ini diperoleh dari hasil ekstraksi jamur parasit Gibberella fusicuroi, makanya disebut hormon giberelin. Gibberella ditemukan atau giberelin ditemukan pada semua bagian tanaman, misalnya pucuk batang, ujung akar, bunga, buah, dan terutama pada biji. Peranan giberelin adalah merangsang pembelahan sel, terus merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan, merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, terus merangsang pertumbuhan buah secara partenokap. Masih ingat apakah partenokap? Giberelin dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3-5 kali lebih tinggi. Nah, ini fungsi dari giberelin. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Sitokinin banyak terdapat pada organ muda, biji, buah, dan daun, dan di ujung akar. Sitokinin dibuat
di akar lalu diangkut melalui silem menuju daun dan buah. Nah, apa sih fungsi atau peranan sitokinin? Yaitu merangsang pembelahan sel, merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominasi apikal oleh auksin, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Sitokinin menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran jaringan supaya tetap hijau. Yang keempat ada asam absisat, disingkat ABA, abscisic acid. Nama asam absisat berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi. Nah, asam absisat ditemukan oleh F.T. Endicott pada tahun 1963. Peranan asam absisat adalah menghambat pembelahan dan pemanjangan sel, menunda pertumbuhan, membantu dormansi biji dan tunas, menyebabkan kematian pada sel organ atau individu, menyebabkan gugurnya daun. Selanjutnya ada gas etilen. Nah, gas etilen ini pertama kali ditemukan pada tahun 1934 oleh R. Gane. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Nama dagang dari gas etilen ini adalah karbit. Ya, tahu karbit ya, makanya para pedagang akan menggunakan karbit untuk mempercepat pematangan atau pemasakan buah. Etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kombinasi etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan. Misalnya etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Jadi mempercepat pembungaan pada mangga dan nanas bila etilen disatukan dengan hormon auksin. Kombinasi etilen dengan giberelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya ada asam traumalin. Asam traumalin atau disebut juga hormon luka ini berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Peristiwa penutupan luka oleh asam traumalin hanya terjadi pada tumbuhan dikotil saja. Terus yang selanjutnya ada kalin. Nah, hormon kalin dibedakan atas ada rizokalin. Ini untuk merangsang pembentukan akar karena dari rizo ya. Ada kaulokalin ini merangsang pembentukan batang, ada filokalin ini merangsang pembentukan buah, dan ada antokalin atau florigen merangsang pembentukan bunga. Nah, itu mungkin materi tentang hormon pada tumbuhan. Genesis pada tumbuhan. Apa sih metagenesis itu? Metagenesis adalah pergiliran keturunan selama siklus hidup organisme. Contohnya pada tumbuhan lumut dan paku. Pergiliran keturunan terjadi antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Mungkin kalian masih ingat materi metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku ya di kelas 10. Generasi gametofit menghasilkan gamet atau sel kelamin, sedangkan generasi sporofit menghasilkan spora. Metagenesis tumbuhan lumut. Mungkin ini Bapak mengulang kembali sedikit tentang pergiliran tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Untuk metagenesis tumbuhan lumut, spora tumbuh menjadi protonema, terus protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini disebut gametofit atau menghasilkan 2N. Karena menghasilkan gamet, tumbuhan lumut memiliki antheridium ini sebagai kelamin jantan dan archegonium sebagai kelamin betina. Antheridium ini menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Peleburan sperma dan ovum ini akan menghasilkan zigot. Nah, zigot nanti berkembang menjadi sporofit. Ya, spora dan menghasilkan spora. Lalu nanti siklusnya akan berlanjut ke awal yang tadi yaitu spora tumbuh menjadi protonema dan itu akan terus berlangsung secara terus menerus ya. Itu untuk metagenesis tumbuhan lumut dan ini gambar dari metagenesis pada tumbuhan lumut ya. Mungkin kalian bisa buka-buka lagi materi metagenesis atau pergiliran tumbuhan lumut dan paku pada pelajaran biologi kelas 10. Selanjutnya ada metagenesis tumbuhan paku. Spora tumbuh menjadi protalium, protalium tumbuh menjadi gametofit yang menghasilkan enteridium dan archegonium. Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot, zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini bersifat sporofit yang menghasilkan spora. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku. Bisa dilihat ya.
Yang berwarna pink itu generasi dari sporofitnya atau penghasilkan spora, dan yang bawah yang berwarna biru muda itu masa gametofit atau menghasilkan gamet. Metagenesis pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah sporofit, ya, metagenesisnya. Generasi gametofit betina berkembang di dalam bakal biji yang masih berhubungan dengan tumbuhan induknya. Jadi pada tumbuhan berbiji, generasi gametofitnya berkembang di dalam bakal biji. Ya, setelah itu dilanjut dengan masa atau tahap sporofit. Gametofit jantan dimulai saat terbentuknya mikrospora, setelah itu dilanjutkan pada saat setelah penyerbukan. Generasi gametofit tumbuhan biji waktunya singkat, perkembangannya terlindung dan hidupnya tergantung tumbuhan induknya. Mikrospora yang keluar dari kotak spora berkembang menjadi serbuk sari. Setelah penyerbukan, serbuk sari nanti berkembang menjadi bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini nanti akan membentuk sel sperma. Bulu serbuk sari disebut sebagai generasi mikrogametofit. Jadi bulu serbuk sari yang membentuk sperma tadi itu disebut generasi mikrogametofit. Sedangkan generasi megagametofitnya atau makrogametofit adalah kantung lembaga atau kantung embrio. Setelah terjadi peluburan sel sperma dengan ovum, maka terbentuklah zigot. Zigot berkembang menjadi embrio atau lembaga di dalam biji. Biji tumbuh menjadi kecambah dan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Dan ini merupakan tahapan dari metagenesis tumbuhan berbiji. Dan tumbuhan yang sudah dewasa nanti akan berkembang menghasilkan bunga dan seterusnya berlanjut ke tahap awal lagi. Nah, ini merupakan gambar dari metagenesis pada tumbuhan berbiji. Selanjutnya kita akan lanjut ke tugas. Ada 5 tugas. Yang pertama, jelaskan apakah yang kamu ketahui tentang A. Masa dormansi biji, B. Aleron, C. Epikotil, D. Hipokotil, E. Kotiledon, F. Periderm, G. Velogen. Soal yang kedua, Pak Yogi merupakan petani buah pisang. Dia biasa menggunakan gas etilen atau karbit untuk mempercepat pematangan buah pisang yang sudah ditebang dari pohonnya. Coba kalian jelaskan ke Pak Yogi apa manfaat dan kerugian dari perlakuan tersebut. Soal yang ketiga, Mr. Taufik menanam tanaman kopi di kebun belakang rumahnya. Setelah beberapa minggu, tanaman kopi tersebut tumbuh membelok ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, jelaskan mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Soal yang keempat, jika kita mengamati penampang melintang suatu batang yang sudah besar dan berumur cukup tua, kita akan melihat adanya garis-garis melingkar yang tidak sama ukurannya. Dan ini disebut dengan lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Bagaimanakah terbentuknya lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun tersebut? Sebutkan 5 contoh nama tumbuhan yang membentuk lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun tersebut. Soal yang terakhir, Bapak Udin merupakan pedagang bunga potong. Dia berharap bunga potong yang akan dijualnya lebih tahan lama dan tidak mudah layu. Nah, coba kamu bantu saran-saran apakah yang dapat diberikan kepada Pak Udin untuk mewujudkan harapannya. Silahkan kalian kerjakan kelima soal ini. Ya, mungkin itu saja materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan kalian menghubungi Bapak melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang lainnya. Terima kasih. Pesan Bapak, jaga selalu protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.